Hai teman-teman semua, jumpa dengan saya di sini, Icang Ninol. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai masalah yang sangat lazim di Photoshop, yaitu seleksi, dan mengkhusus lagi ke seleksi rambut atau hair selection. Nah, bagaimana kita bisa membuat gambar yang semula seperti ini, bisa kita pisahkan backgroundnya seperti ini. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita simak sama-sama videonya. Check it out. Oke teman-teman, kita langsung saja ya. Di sini saya sudah mempersiapkan sampel foto kita ya. Sorry, saya agak blurkan bagian dadanya karena lumayan seksi. Nah, di sini kita akan mempelajari dua teknik ya, dua teknik bagaimana cara menseleksi. Yang pertama yaitu kita menggunakan cara dengan menggunakan plugin berbayar ya. Cara kedua kita menggunakan cara yang gratis. Kita mulai dari cara pertama saja dulu ya. Kita buka grupnya. Nah, jadi layernya ini kita akan seleksi dengan menggunakan tools yang bernama filter. Kemudian saya masuk ke topaz ya, masuk di topaz. Kemudian saya masuk ke yang namanya topaz rimas 5. Nah, ini saya klik di sini teman-teman, dia akan loading. Kita tunggu sebentar ya. Nah, dia akan tampil seperti gini teman-teman. Nah, area hijau ini berarti belum ada seleksi di dalamnya. Nah, di sini ada 3 ya. Ada hijau, ada merah, ada biru. Hijau ini berarti belum ada yang, bukan area yang terseleksi. Kemudian biru ini batas dari seleksi ya, batas dari seleksi. Jadi misalnya kita menseleksi sesuatu, nah batasannya ini. Kemudian area merah ini berarti area yang akan di-cut oleh program topaz ini. Jadi area hijau ini area yang bertahan ya. Nah, saat ini karena hijau semua berarti kepilih semua gitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menseleksi dari gambar yang ada? Sangat mudah teman-teman. Jadi walaupun sedikit agak lama karena caranya kita klik dulu di sini ya, kemudian bersize-nya bisa kita sesuaikan di sini atau dengan menggunakan tombol buka kurung itu. Nanti saya tunjukkan di keyboard ya. Nah, caranya kita besarkan dulu layarnya dengan kita men-scroll mouse-nya ya. Tengah mouse itu di scroll aja, dia akan membesar dengan sendirinya. Kemudian tahan spasi, kemudian kita drag turun. Nah, kita mulai misalnya dari sini ya. Nah, kalau saya mau gedein kursor saya, tinggal saya tekan tab yang penutup. Nah, seperti gini. Lihat ya, membesar ya ini ya. Dan kalau saya tab pembuka, nah, kurung pembuka, dia mengecil. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini tidak tampil, tapi dia akan tampil kalau misalnya teman-teman punya VGA yang bagus. Ini kayaknya VGA saya agak bermasalah ini. Nah, sekarang kita mulai ya. Saya langsung seleksi bagian sini. Nah, bisa dilihat ya. Nah, cara seleksinya teman-teman adalah separuh ambil di luar ya, separuh ambil di dalam. Jadi tengah-tengah daripada tepiannya. Ini segedein sedikit ya, terlalu kecil. Nah, seperti gini. Tidak perlu ditahan terus, bisa dilepas sambil diambil lagi sebelah sini. Jadi tidak perlu tahan nafas ini teman-teman, bisa sambil berhenti. Nah, jadi saya seleksi semua dulu. Kalau misalnya ada kayak gini, saya seleksi aja ini, saya tekan seperti gini teman-teman. Nah, kayak gitu. Nah, ini saya seleksi ya. Oke, nanti videonya saya percepat aja ya, biar kita nggak bete nunggunya.
Nanti kalau misalnya ada sesuatu yang saya harus jelaskan, nanti setelah saya seleksi saya akan jelaskan ya. Sekarang kita percepat aja videonya. Oke. Oke teman-teman, sekarang kita sudah selesai menseleksi luar-luarnya ya. Nah, langkah selanjutnya yang dibikin apa? Saya ngambil fills ini akan kita tuang ke sini. Jadi nggak boleh ada yang bocor ya teman-teman. Ini semua harus terseleksi. Kalau ada yang bocor maka ibaratnya tintanya akan meluber ke dalam. Jadi saya klik aja di sini. Nah, dia akan seperti gitu. Kemudian di sini lagi karena harus kita isi yang akan dihapus gitu ya. Kita isi yang kayak gini, kemudian kita cari kalau ada, masih ada. Oh, di sini bisa ya. Oh sorry, ada kesalahan. Nah, tinggal di kontrol atau komen Z aja. Nah, kalau sudah seperti gini teman-teman, kita tekan compute mask in, kita klik ya, dia akan memproses. Kita tunggu. Nah, hasilnya kayak gini teman-teman, maskingnya yang kelihatan. Kalau misalnya kita mau lihat hasilnya, kita klik yang in. Nah, dia akan seperti gini kan. Nah, yang terkat itu ini gitu teman-teman. Nah, misalnya ada yang kita hendak perbaiki, misalnya kayak ini, itu tinggal kita ambil di sedikit ini, kemudian kita kecilkan brushnya kayak gini misalnya ya. Kemudian saya klik di sini supaya area ini terseleksi. Kemudian ini juga, ini juga. Jadi kualitas dari hasil seleksi ini tergantung juga sama kualitas fotonya teman-teman ya. Semakin bagus resolusi dari pixel foto itu, akan semakin bagus juga hasilnya. Oh ya, ini gambar ini saya download di internet dan akan saya taruh linknya di kolom deskripsi ya. Teman-teman bisa download dan bisa langsung praktek. Nah, kemudian setelah ini kita sudah lihat oke. Nah, kita tinggal tekan tombol oke ini, maka dia akan menciptakan masking di sini teman-teman. Kita coba lihat ya, saya matiin ini, saya matiin cara gratisnya, kemudian ini juga saya tutup. Nah, ini kan kelihatan. Nah, ini saya bikin dulu supaya kita lihat apa sih anunya, bocor-bocornya. Solid color kita ambil, kemudian kita pilih misalnya biru, kemudian kita oke, kita turunin ke bawah. Nah, akan kelihatan kan. Nah, ini teman-teman, masih ada bocor-bocor kan. Nah, caranya gimana supaya mengakali itu? Kita masuk kembali ke sini, kemudian kita masuk ke select and mask. Lalu pada select and mask ini kita gedein dulu ya. Nah, kita ambil ini teman-teman, tombol yang ini, kita klik, kemudian kita sapu bagian situ, kita sapu bagian sini, bagian yang pokoknya ada kelihatan backgroundnya gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kelihatannya teman-teman bahwa dia terpisah. Kemudian area ini ya, sudah beres. Kita lihat dulu, kita kecilin, kemudian kita oke. Nah, ini sudah lumayan bersih ya teman-teman. Hanya saja masih ada fringing yang tertinggal. Nah, caranya gimana? Saya tambahin layer layer baru di atasnya layer ini ya.
kemudian setelah itu saya clipping mask supaya apa yang akan saya lakukan pada layer ini akan terbatas pada layer yang ada di bawahnya, maksudnya dalam masking ini ya. Jadi caranya untuk membuat clipping mask, tahan tombol Alt atau Option, kemudian simbolnya akan berubah menjadi tanda kotak yang ada panah bawahnya, kemudian kita klik, maka dia akan tergeser sambil ada simbol seperti ini. Oke ya. Nah setelah itu saya gedein sedikit gambarnya, lalu saya tekan Alt ya untuk mengambil pickup color. Kemudian saya pilih warna yang sesuai dengan rambut yang saya ingin tambahin. Saya klik di sini, kemudian saya gosok di area sini. Jadi saya bisa ngambil kembali yang hitam-hitamnya, lebih mempertebal kalau misalnya dia kurang kena tadi ya, kayak gini misalnya. Nah, kita lihat sebelum setelah, jadi lebih menghitamkan teman-teman ya. Nah kita tutup anunya nih, grupnya, supaya kelihatan lebih utuh. Kita kecilkan. Nah hasilnya seperti gini teman-teman. Mungkin kurang rapi ya karena kita sambil buru-buru kerjanya. Kalau teman-teman lebih telaten mungkin hasilnya bisa lebih sempurna. Nah itu cara yang pertama teman-teman, cara pakai plugin yang berbayar. Jadi berbayar yang Topaz tadi teman-teman. Kalau teman-teman mau cari aja di internet, ketik Topaz Remask 5 ya, atau nanti saya taruh linknya di kolom deskripsi. Nah kemudian cara berikutnya yaitu cara kedua dengan cara yang gratis. Kita hidupin dulu. Nah kita matiin ini ya. Ini teman-teman ya, dari struktur rambut kita lihat itu dengan latar belakangnya agak hampir senada karena ada bercak-bercak kotor. Nah itu lumayan susah untuk dihilangkan. Kita lihat secara detail rambutnya ya. Saya gedein. Nah teman-teman bisa lihat kan, ini kualitas foto yang saya ambil ini kurang terlalu tajam. Jadi kalau teman-teman punya gambar yang mungkin jauh lebih tajam dari ini, hasilnya akan jauh lebih bagus. Ini hanya sekedar sampel ya, gimana caranya gitu. Nah oke teman-teman, kita mulai cara yang gratisnya seperti apa. Kita kecilin dulu. Nah yang pertama kita ambil di lasso tool ya, di lasso tool, kita pilih cara gratis nih, kita buka dulu, kemudian kita pilih layer pertamanya. Nah cara pertamanya yaitu kita seleksi dulu bagian rambut teman-teman. Jadi karena rambut ini sifatnya agak rumit, jadi kita seleksi dulu rambutnya yang pertama-tama, kita kerjain dulu istilahnya rambutnya ya. Nah sekarang saya seleksi dulu rambutnya. Jadi badannya saya nggak peduli dulu, bentar kita seleksi ulang. Saya hanya menseleksi bagian rambut. Nah setelah selesai, oke, setelah terseleksi maka saya tekan Ctrl J untuk dia terpisah dari layar pertama. Saya bikin layar baru pakai Ctrl J ya, Command J kalau di Mac. Oke, saya tutup layar bawahnya, maka akan kelihatan ya. Nah setelah itu teman-teman, kita masuk di channel. Nah sekarang kita lihat apa yang paling kontras di antara semua channel. Kita lihat red, green, blue. Nah di sini saya mau supaya pemisahan latar belakangnya itu mudah. Kalau saya pilih blue, memang dia agak kontras, tapi latar belakangnya ikut hitam gitu. Sementara kalau red yang saya pilih, latar belakangnya itu lebih cerah. Nah itu gampang untuk memisahkan. Jadi teman-teman harus pintar-pintar melihat channel mana yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah sekarang karena red yang paling cocok, kita gandakan, kita bawa ke sini, kemudian kita cemplungin di sini.
Nah, setelah rednya tercopy, kita masuklah di image, kemudian adjustment, kemudian kita pilih level teman-teman. Kita klik level. Nah, di sini teman-teman harus membuat yang abu-abu ini dulu agak sedikit putih. Jadi yang tengah ini karena ini sifatnya abu-abu, saya geser dulu ke sini. Nah, dia akan putih kan abu-abunya. Nah, supaya rambutnya jangan ikut terpengaruh, saya tarik hitamnya sedikit. Nah, setelah hitamnya tertarik sedikit, yang putih ini, simbol ini saya drag ke sini. Nah, oke teman-teman ya, kita lihat ya. Nah, setelah itu si abu-abunya ini saya tarik lagi ke kiri, kemudian hitamnya saya tarik lagi sedikit. Pintar-pintarnya teman melihat sampai seberapa banyak seleksinya yang bisa hitamnya ini bisa terakomodasi tanpa mengambil latar belakang. Nah, setelah ini kita oke dulu teman-teman, kita oke dulu, kemudian kita ulang image kembali, kemudian adjustment, masuk kembali di level. Nah, kita ulangi langkah yang sama. Ini tengahnya kita geser ke kiri ya, kita geser, kemudian hitamnya kita tambahin, kemudian putihnya kita geser sedikit supaya hilang yang total-total itu di belakang. Kemudian putih yang tengahnya ini kita geser lagi, oke ya. Nah, hitamnya kita hajar masuk sampai benar-benar terseleksi semua, oke ya. Abu-abunya kita geser. Nah, ini sepertinya sudah lumayan cakep, kita okein teman-teman setelah itu ya. Nah, langkah kita selanjutnya apa? Kita memilih lasso tool ini ya, karena area muka yang kita hendak jadi ini hitam. Ingat ini kan black di atas, white di bawah ya. Nah, kalau seperti gitu saya seleksi dulu area mukanya supaya nggak setengah mati saya ngapus-ngapus pakai brush ya. Saya seleksi dulu, kemudian karena posisi hitam di atas, maka saya menekan saja langsung Alt dan Backspace ya. Nah, dia otomatis langsung ngisi, ngefill ke area yang saya sudah seleksi. Kemudian saya tekan Command atau Ctrl D untuk membatalkan seleksi. Nah, setelah itu teman-teman, kita ambil brush, tekan B di keyboard atau klik di sini ya. Nah, setelah itu di posisi bukan brush, ini saya yang salah, ini brush, maaf teman-teman, brush ya. Nah, kita pilih modenya dari normal ke overlay, jangan lupa ya, ini harus dipilih. Kemudian setelah itu hitamnya kita tukar ke putih, karena ini kan kita mau putihkan, jadi kita harus memilih warna putih. Kita tekan X atau tekan ini, tombol yang ini sama aja, saya tekan X aja ya. Nah, dia tertoggle kan, kalau saya tekan X lagi dia jadi hitam. Nah, sekarang kita karena mau jadi putih, kita klik lagi putih. Nah, kemudian kita hajar di sini teman-teman putihnya. Nah, jangan khawatir, nggak usah terlalu ini, karena dia kalau hitam dia nggak akan kena, dia hanya kena ke abu-abu. Itu kan tadi abu-abu ya. Kalau teman-teman nggak percaya, coba saya hapus. Nah, dia kan nggak bakal kena di situ. Nah, saya hapus-hapusin yang sekiranya abu-abu. Nah, setelah ini tercipta, tugas kita untuk membuat hitamnya ini sempurna sudah selesai. Nah, sekarang tugas teman-teman adalah pada layer ini, red copy, tekan Command atau Ctrl di keyboard, kemudian pada mouse-nya klik yang di sini teman-teman. Kita klik ya. Maka dia akan terseleksi. Setelah teman-teman terpilih seleksinya, masuk di menu select, kemudian pilih inverse ya. Itu menunya nggak kelihatan karena tidak masuk dalam area yang saya rekam ya. Jadi pilih select ya teman-teman di menu, kemudian pilih inverse. Nah, dia akan membalik
dari yang tadinya total putih yang dipilih, sekarang yang hitam yang dipilih. Nah setelah itu terjadi, red copy ini kita buang aja, kita sudah nggak butuh, bye bye ya red copy. Nah setelah itu kita kembali ke layer. Nah kita aktifkanlah yang bagian bawah ini. Oke, kemudian kita masuk di seleksi, masuk di sini teman-teman, pilih quick selection tool. Nah kemudian kita seleksi, kita pilih di layernya dulu ini, karena kalau di sini nggak ada yang diseleksi bagian bawahnya ya, kita pilih di sini. Kemudian kita seleksi ini pelan-pelan aja, karena selection tool lumayan bagus untuk menseleksi. Oke. Nah terseleksi semua teman-teman ya. Ini VGA kartu agak kurang bagus ya. Nah setelah ini terseleksi, tugas kita adalah kita membuat layer mask. Jadi klik di sini ya, kemudian matiin yang ini, maka boom, dia udah tercipta ya. Cuman masih ada yang sedikit belum terseleksi di sini. Kita kembali masuk di layer mask ini, kemudian pergi ke sini teman-teman, select and mask ini, kita klik. Nah dia akan masuk kembali ke sini. Kembali langkah yang sama kita ulang, kita gedein dulu. Kemudian kita mengusap di sini ya. Ingat ya, pakai yang ini teman-teman ya. Kita usap lagi. Pokoknya yang ada putih-putihnya kita hajar aja teman-teman, di bagian rambut ya, bukan bagian yang lain. Nah dikit lagi. Oke, bagian sini kayaknya udah bagus ya. Nah kita lihat bagian atasnya. Oke, ini kayaknya harus kita batalin. Kita masuk ke sini, kemudian kita seleksi yang ini. Waduh, ini kan salah, batalin teman-teman, undo, Command Z. Bahaya kalau dipilih ini. Nanti kita pakai brush aja. Nah, kita okein aja ya. Nah ini kan masih kurang bagus ya. Caranya kalau teman-teman mau menseleksi kembali ini, kita klik yang di sini tapi tahan tombol Alt atau optionnya ya. Tahan Alt dan option, klik di sini, maka dia akan berubah menjadi negatif mask. Kemudian kita pilih putih, brush ya, jangan lupa brush. Nah, kemudian overlaynya kita ganti menjadi normal ya, jangan sampai nggak ngefek. Kemudian kita usap di sini. Nah, yang bagian tidak terseleksi tadi ya. Nah, oke teman-teman, kita aktifkan kembali, tekan Alt atau Option, kemudian klik di sini lagi, maka dia akan terseleksi. Nah, sekarang coba kita bikinin solid color. Kemudian kita pilih misalnya warna yang sama tadi, ini kita oke kan, kita bawa turun. Nah hasilnya gimana teman-teman? Sudah lumayan lebih bagus kan? Nah sekarang kalau misalnya kita mau ingin ininya kelihatan lebih sempurna, kita tambahkan layer di atasnya. Kemudian kita clipping mask lagi seperti yang tadi, tekan Alt atau Option, kemudian cari pertengahannya sampai ada tanda seperti tanda panah ke bawah dan kotak gitu ya. Kemudian kita klik. Nah setelah itu sudah pada posisi brush, klik, tekan Alt atau Option supaya pickup colornya terpilih, baru kita cari rambut yang sesuai. Misalnya yang ini atau gimana, ini aja ya, yang agak terang. Nah lihat kan dia berubah di sini.
Nah, kita usap yang kiranya kegedean, kita kecilin dulu brushnya, kemudian kita usap. Nah, lihat ya, rambutnya sesuai dengan rambutnya, kayaknya jelek, saya batalin aja dulu, cari yang hitam, yang ini. Oke, kita usap di sini. Jadi semakin teman-teman sering berlatih, semakin gampang. Nah, ini kan teman-teman. Oke, di sini sepertinya sudah bagus. Nah, kita kecilkan dan kita lihat, kita bandingin ya. Nah, ini cara gratis, ini cara berbayar. Teman-teman bisa lihat ya perbedaannya di mana. Jadi teman-teman aja yang menggunakan secara bijak yang mana yang bagus, yang itu yang dipakai. Nah, oke teman-teman ya, dipaham ya. Sampai di sini dulu tutorial kali ini. Kita akan berjumpa di episode berikutnya. Jangan lupa like kalau menyukai, dislike kalau nggak suka. Yang belum subscribe, subscribe ya, supaya kita bisa ketemu lagi. Oke teman-teman, sampai jumpa. Bye bye.